Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, saya akan lanjut review lagi setelah beberapa hari belum sempat ada review. Kebetulan ini ada reel yang baru dikirim ke DND. Ini untuk servis ini, tapi di beberapa komen di channel YouTube saya ada yang request ini direviewkan untuk reel Daiwa GT full metal ini. Oke, Daiwa GT ini Daiwa terbaru. Banyak requestan juga. Ini ada extra knobnya nih. Nggak tahu apakah bonus dari Daiwanya atau memang ini si pemilik reelnya yang beli knob baru. Nah, oke, itu belum saya pastikan. Kemudian reelnya seperti ini. Daiwa GT 3000 CXH. Oke, untuk sekelas reel Daiwa ini bungkusnya darurat sekali. Saya lihat di sini bukan kayak Daiwa yang buatan Vietnam ataupun buatan Jepang di mana bungkusnya itu sangat rapi. Ini kayaknya bungkusnya darurat begini. Mungkin karena Daiwa murah ya. Tapi kalau saya lihat di toko online ini harganya luar biasa, tembus 1 juta dia yang ukuran besar, yang ukuran misalnya ukuran 5.000 gitu. Sedangkan kalau yang ukuran 3.000 kayak ini masih di angka 800-an kalau nggak salah. Tapi kalau yang di Tokopedia itu antara 1 juta hingga 1.100.000. Jadi harganya lumayan ini. Oke, penampilannya seperti ini. Ini belum maksimal menurut saya. Kalau dari sisi penampilan bisa dilihat, ya kan? Ini kayaknya kalau dibandingkan dengan Daiwa Refrost, misalnya Daiwa Exceller, kemudian Daiwa BG, Daiwa Caldia, naik lagi Daiwa Luvias, ya jauh. Ini kesan rapinya kurang. Oke. Jadi terkesan darurat seperti ini. Untuk sekelas Daiwa ya, kalau untuk sekelas reel Cina, misalnya di harga 500.000, oke lah, saya maklumi. Nah, sedangkan kalau ini sekelas Daiwa, di mana sebuah brand Daiwa itu nama besarnya sudah terbukti, teknologinya terbukti. Jadi kalau dengan seperti ini sama kayak Tridentech nih saya lihat. Pernah ingat nggak Tridentech Rivera atau Tridentech Trivium? Sebentar saya akan carikan sampel. Saya ada kan reel kayak itu. Nah, ini dia. Ini. Ini sama ini, ya kan? Nggak ada bedanya. Basicnya sama. Kemudian model-model spoolnya sedikit dirubah-rubah. Kemudian model cetakan bail armnya juga sama. Reel set foot reelnya juga mirip-mirip. Ini buatan mana sih? Japan Quality. Nah, ternyata dia bikinan Cina dia. Ini dia. Oke. Kalau memang bikinan Cina ya itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh sebuah brand besar di mana cara tersebut untuk mengurangi atau meminimalisir cost ataupun biaya pembuatan. Itu hal lumrah terjadi. Jadi seperti yang saya jelaskan, dunia reel itu ada dua golongan pabrikan dan golongan OEM. Itu aja sih bedanya. Kalau pabrikan karena dia tidak menggunakan OEM ya, jadi dia harus cari negara lain di mana biaya pembuat reelnya ataupun biaya kerjanya, biaya produksinya itu lebih murah, seperti itu. Bayangkan kalau reel sekelas seperti ini dibuat di Jepang, otomatis ini harganya bisa 2 juta, 3 juta seperti itu. Makanya dia harus buat di Cina, kadang di Vietnam, kemudian ada yang di Thailand seperti itu. Sama halnya dengan Shimano. Shimano ada yang dibuat di Malaysia seperti itu. Pen ada yang dibuat di Cina seperti itu. Oke, supaya tidak salah kaprah, baru nama Daiwa udah langsung main sikat, main beli. Kita belum tahu
basicnya Daiwa apa, apakah Daiwa dia yang dibuat di Cina atau dibuat di mana, kita harus lihat juga build-nya, teknologinya, apakah dia sesuai dengan harganya, seperti itu. Kalau dari versi saya sih, kalau dari versi teman-teman semua ya saya nggak tahu. Oke, akan saya langsung aja bongkar. Kalau untuk handle ini bagus, oke, ya Daiwa memang harus seperti inilah. Bagus ini. Dia one piece, handle-nya nggak ada engselnya, jadi dibuat permanen seperti ini. Jadi ini ada suatu keuntungan lah. Oke, kemudian saya akan buka ini. Nah, seperti ini. Ini pakai bearing kayaknya, pakai bearing apa busing ya? Coba akan saya buka. Oke, di sini ternyata pakai busing saja. Oke, pakai busing plastik. Tapi ini bisa dibuka ya, bisa dibuka. Jadi kita bebas nih. Kalau misalnya mau ngerubah handle ya nggak repot ya, tinggal buka, cari knop handle baru, tinggal colok aja. Oke, itu dari handle-nya. Kemudian ini knop spoolnya seperti ini. Ada seal-nya. Ini knop spoolnya bagus. Ada lambang Daiwa-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan knop spool yang ini ya bagusan inilah. Meskipun basicnya sama sih. Cuman karena dia Daiwa, dia ada ininya. Oke, knop spoolnya sudah standar, sudah ada seal. Kemudian ini kayaknya bekas di regrease deh. Bekas di regrease, ditambah-tambahin grease nih sama yang punya reel. Oke, drag washer bagus, carbon tag seperti ini. Oke, dan ini carbon tag yang bagus ini. Nah, seperti ini. Oke, itu dari spoolnya. Kemudian di spoolnya di sini ada ini busing kayaknya, busing atau apa nih? Oke, ada satu busing di sini. Kemudian disupport juga oleh bearing ini di sini. Ini belepotan ya. Ini kayak model Tridentec gitu dia. Oke, ini akan saya buka dulu. Kemudian ada pin di sini. Basicnya sama seperti Tridentec itu ya. Kemungkinan ini pabriknya bikinnya pun sama. Kemungkinan ya kalau memang dia dibuat di Cina. Cuman karena ini Daiwa punya, jadi ya memang build-nya dibuat lebih kompleks lagi, lebih lengkap. Seperti knop spoolnya ada lambang Daiwa-nya. Kemudian ini drag washer-nya bagus dia. Carbon tag, kemudian di sini saya lihat ada penutup gini juga, penutup di bagian rotornya. Oke, ada penutup karet di rotornya, kemudian rotornya ditahan oleh plat seperti ini yang dibaut. Ini bagus nih. Oke, kemudian saya akan buka rotornya. Seperti
seperti ini. Oke, ini lumayan tertutup di bagian one way-nya. Dia tertutup, dia ada kayak cover di sini kan. Ini dia ada cover. Kemudian coba line roller. Oke, ini pakai bearing. Kemudian untuk spring guide dan lever tripnya sudah full besi, cuman ditempatkan di dua sisi yang berbeda dengan ini bahan rotornya metal ya. Oke, jadi kaku dan kokoh sekali. Oke, di bagian rotor juga sudah masuk, sudah sesuai standar. Selanjutnya ini ke bagian bodi. Nah, kalau bentuknya seperti ini saya tidak asing. Ini ada di Tridentec Silver Race, kemudian Tridentec Trivium, Tridentec Rivera, Fugu AG, Fugu Nico, seperti itu. Jadi ini memang si Daiwa GT ini memang basicnya adalah reel-reel yang memang dibuat di Cina, karena memang kenyataannya reel ini dibuat di Cina. Jadi ini adalah reel, anggaplah ini reel Tridentec yang dibalut oleh Daiwa dengan sedikit penyempurnaan di dalamnya, seperti itu. Penyempurnaannya ya dalam artian dikemas sedemikian rupa sehingga standar Daiwanya ada di sini seperti ini kan. Ini handle-nya bagus dia. Handle-nya bagus, kemudian komponen drag washer-nya bagus. Di komponen rotornya juga bagus seperti itu. Dalam artian ini memang sudah sudah sesuai, cuman ya kalau harganya sampai tembus 1 juta ya saya pastikan ini ngaco juga. Ngaco juga. Kalau cari yang full metal ya ambil Tridentec aja. Tridentec lebih murah dia, misalnya harganya 600 700 ya kan, dibandingkan ini yang harganya sampai tembus 1 juta misalnya. Tapi kalau untuk yang size kecil kayaknya masih di harga 800-an deh. Tapi kalau misalnya head to head ya saya lebih baik ambil Fugu aja, Fugu AG, Fugu Nico. Fugu AG kalau yang rotornya non metal, kalau yang rotornya metal ya si Fugu Nico itu. Seperti itu dia. Oke, selanjutnya bagian bodi. Untuk bagian bodi saya rasa sama deh, nggak akan beda dengan reel gini. Reel Tridentec, reel Fugu yang sudah lebih duluan keluar dengan model seperti ini. Nah, seperti ini dia. Gearnya pun di sini saya lihat masih berbahan zinc, cuman ada kode tertentu. Oke, di sini tumben saya lihat. Kemudian kemungkinan ya kode ini adalah menggunakan material yang berbeda. Misalkan materialnya lebih bagus, misalkan. Tapi saya juga nggak tahu karena yang saya lihat sekilas di sini ya zinc biasa dia, seperti itu. Saya kira ini nanti setidaknya minimal aluminium lah gearnya. Anggap saja ini di levelnya Shimano Sedona misalnya. Shimano Sedona aja udah bagus dia, udah aluminium Hagani dia, seperti itu. Kalau di sini si Daiwa GT full metal ini di sini masih saya lihat bahannya zinc, seperti itu.
Oke, saya akan coba keluarkan. Kayaknya one way-nya pun sama deh, nggak akan jauh beda. Oke, ini housing bearingnya. Kemudian ada slider guide. Kemudian ini gearnya pun bahan zinc dia ya. Ini bekas dikasih grease banyak banget. Kalau grease asli Daiwa-nya nggak banyak-banyak gini dia. Oke, seperti ini dia bagian dalam mesinnya. Kemudian di sini akan saya coba, ini ada support bearing nggak? Oke, di sini pakai support bearing. Baik, jadi bagi teman-teman yang penasaran dan sering request Daiwa GT seperti inilah dalamnya. Dia tidak ada ubahnya dan tidak ada bedanya dengan saudaranya si Tridentec, kemudian si Fugu dan reel-reel Cina kelas 600 hingga 800 ribu pada umumnya. Seperti itu karena si Daiwa GT ini memang diberi keterangan di sini dibuat dan diproduksi di Cina seperti itu. Jadi hal yang wajar kalau ini mirip-mirip dia. Jadi istilahnya si Daiwa yang nitip buat di sana gitu loh. Bukan develop dan research sendiri seperti si Exceller, Refros, kemudian naik lagi ke Caldia, ke Ballistic, ke Luvias, ke Tatula, naik lagi selanjutnya seperti itu. Kalau itu kan benar-benar beda sekali, putarannya halus beda. Kalau ini tadi putarannya ya sama seperti ini, rasanya bener. Oh, ini nggak bisa diputar, udah rusak gearnya nih. Rasanya ya seperti mutar reel-reel Cina pada umumnya. Beda kok, bener. Anggaplah Shimano Sedona atau Daiwa Refros. Kalau saya bandingkan putarannya dengan ini, masih halus si Refros dan Sedona dibandingkan GT Daiwa yang ini. Cuman dia ditambah sedikit desain spoolnya mungkin yang terlihat lebih menarik, kemudian handle-nya yang terlihat bagus, ditambah dengan beberapa tambahan-tambahan label yang dimana menunjukkan bahwa inilah si Daiwa tersebut. Meskipun komponennya ya masih tetap standar seperti saudara-saudara yang lainnya yang dibuat di negeri Cina. Oke, seperti itu. Dan kembali lagi ke masalah harga. Kalau harga ini masih di angka 600 hingga mentok 800 ribu. Oke, ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau harganya sampai melambung 1 juta hingga di atas 1 juta, saya pastikan itu tidak sesuai dan itu ngaco namanya. Hanya lambang ini, oke, hanya dengan lambang ini mungkin lebih bisa menaikkan pamor dan menaikkan harga, sedangkan komponen di dalamnya masih standar-standar saja dia. Oke, bahkan jujur kalau saya bandingkan dengan Exceller, masih jauh lebih enak Exceller dia. Seperti itu. Oke, semoga tidak penasaran. Setidaknya ada informasi dan ada ilmu sebelum membeli reel ini. Kalau cocok ya silahkan beli. Kalau tidak cocok silahkan ditentukan pilihan Anda. Karena saya hanya menyampaikan informasi yang ada di dalamnya. Saya tidak pernah berkampanye ataupun mengajak untuk membeli dan tidak membeli. Oke, silahkan tentukan pilihan Anda masing-masing berdasarkan informasi dan penelitian yang Anda lakukan sendiri, terutama di channel saya ini. Oke, saya Denny Nadalung, selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap!